Selamat pagi Bapak Ibu tenaga pemasar Prudential Indonesia. Selamat pagi para nasabah yang terhormat Bapak Ibu. Di dalam kehidupan ini kita semua mencari uang untuk bisa kita simpan uangnya. Nah, yang jadi pertanyaannya, selama kita masih sehat, kita masih produktif, kita bisa menyimpan uangnya itu. Jadi uang ini kita pakai untuk persiapan mungkin tabungan pendidikan buat anak-anak yang akan kuliah atau yang akan SMA dan lain sebagainya. Uang tersebut juga untuk mempersiapkan uang pensiun, karena saat pensiun income sudah tidak ada tetapi pengeluaran tetap ada. Nah, sebagai contoh, kita bisa menyimpan uang yang kita hasilkan. Sebagai contoh saja, bahwa ada orang yang mungkin bisa berpenghasilan atau menyimpan uang tepatnya 20 juta sebulan, ditambah dengan tunjangan hari raya, bonus-bonus yang lain, katakan 300 juta setahun. Jadi kalau 20 kali 12 kan 240, tambah bonus-bonus kurang lebih 300 juta yang disimpan sama dia untuk biaya hidupnya dia di masa yang akan datang. Nah, saat seseorang itu nyimpen dan disimpan selama 10 tahun, uangnya jadi 3 miliar. Nah, ini kan hal yang bagus. Yang perlu dipertanyakan, apakah setiap orang bisa melakukan hal itu atau tidak, gitu ya. Itu tadi apabila seseorang usia katakan 35, dia usia 45 sudah pasti punya uang 3 miliar. Apabila dia usia 55, dia punya uang 6 miliar. Di usia 65 dia punya uang 9 miliar, ditambah bunga kurang lebih ya 9 miliar something ya. Nah, itu dengan catatan dia terus bisa menyimpan uang minim 20 juta setiap bulan. Yang kedua, dia juga bisa terus bekerja dan sehat. Kalau misalnya dia tidak sehat, maka tidak bisa uang tersebut terkumpul, katakan 9 miliar tadi. Jadi itu tadi yang bisa saya sampaikan, dengan asumsi semua sehat, tidak ada pengeluaran yang besar, tidak renovasi rumah, tidak membutuhkan uang yang dalam jumlah besar. Nah, tetapi kalau misalnya kondisinya itu berbeda seperti yang disampaikan tadi, maka yang uang 9 miliar tadi tidak akan bisa terwujud, tidak akan bisa terkumpul. Nah, yang perlu dirisaukan apabila pencari nafkah tadi tidak bisa bekerja, sakit, ataupun bahkan tutup usia, maka yang terancam ialah anggota keluarga. Kenapa? Karena anggota keluarga, spouse-nya bisa jadi tidak punya income atau tidak bekerja, sehingga terjadi kepanikan atau ketidaknyamanan untuk proses kehidupan selanjutnya. Kenapa? Karena proses kehidupan selanjutnya tetap perlu sekolah, tetap perlu biaya-biaya yang lainnya, biaya rumah tangga dan lain sebagainya. Jadi solusinya income-nya diperbesar, solusinya sehat, solusinya juga salah satunya juga menggunakan asuransi, life insurance. Life itu kehidupan, sure itu kepastian, keyakinan, ketenangan. Memang asuransi nggak bisa menggantikan semua itu, nggak bisa menggantikan suami yang tutup usia, nggak bisa. Cuma dia bisa mengganti nilai ekonomis. Ini yang saya pelajari dari Bapak James Gui. Terima kasih ya. Jadi ini saya ceritakan ulang kepada Bapak Ibu semua. Jadi kalau orang ambil asuransi, itu bukan mengasuransikan jiwanya,
tetapi nilai produktif atau nilai ekonomis tadi. Kenapa? Karena nilai ekonomis ini harus dilindungi, sedangkan nilai jiwa ini nggak bisa dihitung berapa harganya mata, kalau donor berapa, donor ginjal berapa, donor sumsum berapa, donor jantung berapa, donor paru-paru berapa, donor otak atau apapun juga kan nggak bisa dihitung, sangat mahal. Tetapi yang kita bisa hitung ialah nilai produktif, nilai kepastian, nilai ketenangan buat keluarga yang harus melanjutkan kehidupan tersebut. Jadi intinya asuransi itu memberikan ketenangan. Jangan sampai kita yang masih hidup ini perlu memikirkan kehidupan selanjutnya seperti itu. Jadi sebagai contoh ya, kalau Pak James Gui itu memberikan contoh itu ibaratnya seperti di dalam mobil ada ban serepnya. Nah, ban serep itu berfungsi untuk memberikan ketenangan. Bisa jadi terjadi gangguan-gangguan, dan saat terjadi gangguan-gangguan itu kehidupan masih tetap jalan. Kenapa? Karena digantikan dengan ban serep dan dia masih bisa melakukan kehidupan, terus bisa berjalan lagi. Semoga kita semua melakukan tindakan bijaksana dengan cara kita mengatur sebijaksana mungkin berapa pos yang kita akan belanjakan untuk asuransi, berapa pos yang kita akan belanjakan untuk hal-hal yang simpan dan lain sebagainya. Semoga bermanfaat. Terima kasih buat Pak James Gui ya. God bless you, bye.